Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada Jumat kali ini kita bisa bertemu lagi dalam mata pelajaran PAI. Nah, sebelumnya, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Nah, kalau udah pada sehat, kita belajar seperti biasa dengan semangat. Nah, sebelum mengawali pembelajaran, kita berdoa dulu. Boleh dipimpin sama Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Mari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bawa absen dulu ya. Adinka. Tanggal 13. Alisa. Alia. Desti. Nabila. Kan? Silakan duduknya dirapikan. Kita lanjutkan tadarus kita dari ayat sebelumnya. Kemarin sampai ayat mana tadarusnya? Coba lihat ukurannya. Oh, kalau orang ya ke 110 ya. Kita lanjut 5 ayat hari ini dari 111 sampai 115. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari materi bab keempat mengenai menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui dakwah, khutbah, dan tabligh. Ya, itu materi pada bab 4. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, setelah mempelajari bab 4 ini diharapkan, ya harapannya kalian yang pertama mampu menganalisis ketentuan dakwah, khutbah, dan tabligh. Apa menganalisis teh? Apa menganalisis waktu itu? Menguraikan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, pernah dengar tentang dakwah, tabligh, dan khutbah? Dengar ya? Coba, biasanya kalau kalian dengar kata khutbah atau tahu khutbah, biasanya di mana? Masjid. Nah, satu lagi salat Jumat. Kedua lagi apa lagi biasanya kalau khutbah? Masih gambar. Kajian. Kayak Pak, tadi lagi salat Jumat. Terus kalau selanjutnya khutbah itu kamu temui di mana? Nah, Idul Adha, Idul Fitri. Terus sekarang lihat buku paketnya, buka di halaman 103. Di situ ada ilustrasi bacaan yang berjudul Dai Pemberani. Silahkan kalian baca, amati, nanti ambil poin-poin yang bisa dijadikan sebagai pelajaran. Setelah ini kita akan menyaksikan video yang ada di YouTube sebagai tambahannya sebelum kita memasuki pembelajaran. Kalian simak video berikut ini ya, dengan judul Islam Rahmatan lil Alamin. Nah, setelah mengamati video dan teks yang tadi, nah sekarang kita akan berdiskusi ya. Nah, sebelumnya udah pernah dibagi kelompok berdasarkan gaya belajar masing-masing. Ada yang suka mengamati mendengarkan, ada yang suka sambil mempraktekkan. Nah, kan di sini kebanyakan yang gaya belajar itu kinestetik, ya suka praktek. Jadi nanti kita bagi satu kelompok yang auditori mendengarkan, 3 kelompok yang praktek. Tugasnya yang auditori adalah
Yang kinestetik sama isinya seperti itu, tapi kalian membuat dalam bentuk video kayak gitu ya. Jadi kayak materi sebelumnya pernah kan ya? Kalian tampilkan slide di PowerPoint, kemudian dirubah ke dalam video. Nah, setelah kalian menyimak bacaan dan video yang tadi, tugas yang pertama cari 3 pokok utama atau pelajaran dari video dan bacanya. Nah, setelah itu kalian buat tugas menganalisis khutbah, tabligh dan dakwah, ya. Itu sesuai yang tadi dibagi kelompoknya, kelompok auditori. Kalian buat presentasi. Silakan kalian kumpulkan informasi, kemudian buat susun naskahnya mengenai ketentuan khutbah, syarat dan rukunnya apa saja, pengertiannya apa, seperti itu ya. Ya, tulis dan nanti dipresentasikan. Kelompok 2 yang gaya kinestetik ini 3 dan 4. Kelompok 2 buat video mengenai syarat khutbah, ya, apa aja. Terus kelompok 3 ketentuan rukunnya, kan ada syarat, ada rukun. Ci, gimana tadi Ci? Ya. Bikin kayak waktu itu bikin video nyambut. Nah, dibikin video slide jadi video dengan disatuin. Jadi durasinya paling nanti 10 detik kan? Ya. Baik, gimana udah beres? Udah. Oke, kalau sudah beres, silahkan perwakilan kelompok. Mau satu orang, 2 orang yang maju. Satu. Oke, 2 orang maju. Presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas, ya. Oke, mulai dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 bentuknya presentasi ya. Nanti teman-teman yang lain silakan simak, boleh mengajukan pertanyaan atau memberikan masukan atau saran terkait presentasi yang dipaparkan nanti kelompok 1. Oke, boleh mulai? Ya? Nanti kita cari jawabannya bareng-bareng. Mulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 1 akan presentasikan tentang dakwah, khutbah dan tabligh. Yang dapat kami sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan yang mau bertanya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan syarat-syarat khutbah dalam Islam. Videonya ada di IG kelas, bisa dilihat. Oh, ya, jadi posting di IG, silakan dibuka IG. Ya, Ada yang mau bertanya? Silakan, boleh ini. Izin bertanya, apakah ada syarat atau ketentuan bagi seseorang untuk menyampaikan khutbah? Terima kasih. Pernah lihat perempuan memimpin khutbah Jumat? Jumat aja enggak ya? Kemudian atau di khutbah nikah, khutbah Idul Fitri, Idul Adha, pernah nggak lihat khotib perempuan? Laki-laki menjadi syarat untuk menjadi seorang khotib. Ada lagi? Bukan beragama Muslim, beragama Islam. Orang yang baru disebut Muslim. Benar. Ya masa aja ya kita mendapatkan dari agama yang lain gitu. Kalau datang kita jadi khotib ada nggak? Nggak ada. Terus ada lagi? Suci, bukan suci ya. Suci dan berakal. Kalau seorang khotib batal ketika
khutbah, contoh, nanti kan Jumatan ya, khotib tiba-tiba kentut, itu gimana? Benar, harus ada orang yang siap menggantikannya. Dan khotib gak boleh malu, harus sadar diri, langsung mundur, ngasih apa-apa atau kode ke orang di depan sana, di hadapan yang paling depan. Makanya yang paling depan dengan khotib itu harus sama-sama orang yang paham, sama-sama yang bisa, sama seperti sholat. Yang paling dekat dengan makmum di belakang imam, di belakang imam itu harus orang yang bisa juga menjadi imam. Kalau imam batal, dia kasih kode orang belakangnya yang maju menggantikan sebagai imam. Jamaah anak bubar, ya. Bapak-bapak dihitut, coba binte jamaah anak bubar, balikan deui, kan nggak bisa gitu ya. Harus dilanjutkan oleh orang yang mampu, itu yang terdekat dengan hati. Ada lagi? Fasih dalam berbicara. Fasih berbicara. Maaf ya, contoh ada yang disabilitas, tergantung pembicaraannya misalnya ya. Nah itu tidak bisa dijadikan hati. Bisa, sebabnya harus jelas, harus bisa dipahami. Oke, dari pertanyaan suci tadi, bagaimana agar meningkatkan spiritual keagamaannya dalam khutbahnya? Salah satunya adalah itu, khutbah itu harus sesuai dengan kondisi, sesuai dengan kontekstual, sesuai dengan realitas. Apa yang terjadi di masyarakat, apa yang terjadi pada seseorang itu bisa meningkatkan keimanan seseorang ketika khutbahnya sesuai atau cocok dengan kondisinya. Ya, nah sekarang kita akan sama-sama mengevaluasi tadi presentasi ya. Yang pertama, dari isinya sudah mewakili, walaupun masih ada beberapa kekurangan, ya harus jelas membedakan syarat dan rukun, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari kelompok 1 tadi pengertiannya sudah bagus, contohnya kurang dilengkapi. Contoh khutbah itu ketika apa, contoh tahlil itu ketika apa, contoh dakwah itu ketika apa, contoh dalam keseharian yang kita lihat, ya yang kita temukan. Nah, terus dari pemaparan materi, nah kalau bisa jangan terlalu tekstual, ya jangan terlalu membaca teksnya. Silakan kalian kembangkan di depan itu, jangan malu untuk berbicara. Nah, sekarang kita akan melakukan refleksi terkait pembelajaran pada hari ini. Refleksi apa sih? Evaluasi dan refleksi. Tadi evaluasinya udah. Sekarang kita refleksi. Refleksi itu adalah manfaat yang kita ambil, yang akan kita peroleh dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, yang pertama, barangkali untuk kalian, setelah mempelajari materi ini, kalian yang pertama bisa melakukan hal yang paling mudah untuk mengajak seseorang kepada kebaikan. Kan dakwah itu artinya apa tadi? Mengajak. Tidak perlu di atas mimbar dulu, di atas panggung dulu. Ajaklah orang-orang yang ada di sekitar kita, mulai dari teman sekelas, orang-orang yang ada di rumah, tetangga, teman main kalian, gitu ya. Jadi mulailah dari hal yang terkecil. Yang kedua, untuk Bapak nih, dalam pembelajaran ini ada masukan atau saran? Boleh ajukan tangan. Kalau ada yang mau memberikan masukan, gimana pelajaran hari ini? Apakah jawabannya apakah menyenangkan atau tidak? Apakah materi yang disampaikan oleh teman-teman kalian bisa dipahami? Oke, kalau itu alhamdulillah pembelajaran pada hari ini menjadi salah satu pembelajaran yang bermakna untuk kita semua, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke, boleh tepuk tangan untuk kita semua.